Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Lydia Masyazayan dengan NIM 1001138242922. Di sini, jurnal yang saya pilih itu berjudul Pemanfaatan Air Hujan sebagai Alternatif Pengelolaan Air Bersih di Muara Gembong, Bekasi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai permasalahan yang terjadi. Permasalahan utama dihadapi masyarakat adalah ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi geografis wilayah yang berada di kawasan pesisir menyebabkan sumber air yang tersedia didominasi oleh air payau, yaitu campuran air tawar dan air laut. Air payau memiliki rasa asin serta kandungan garam yang tinggi, sehingga tidak memenuhi standar kelayakan untuk digunakan secara langsung dalam aktivitas rumah tangga, seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci. Lalu, selain permasalahan kualitas air, keterbatasan infrastruktur penyediaan air bersih juga menjadi kendala yang signifikan. Sarana distribusi air bersih yang tersedia masih sangat terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh masyarakat. Akibatnya, sebagian warga harus memperoleh air bersih dari luar wilayah dengan cara membeli, yang tentu saja menimbulkan beban ekonomi tambahan, terutama bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Permasalahan ini semakin diperparah oleh minimnya pengetahuan masyarakat mengenai alternatif pengelolaan sumber air bersih yang dapat dimanfaatkan secara mandiri. Potensi sumber daya alam yang tersedia di lingkungan sekitar belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga ketergantungan terhadap pasokan air dari luar wilayah masih sangat tinggi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan air bersih dan menurunnya ketersediaan sumber air yang layak, permasalahan ini menjadi semakin kompleks dan memerlukan solusi yang tepat berkelanjutan serta sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Pembahasan selanjutnya itu adalah teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pemanfaatan air hujan atau rainwater harvesting sebagai alternatif pengelolaan air bersih. Teknologi ini merupakan metode pengumpulan dan penyimpanan air hujan berasal dari permukaan atap bangunan, kemudian dialirkan melalui suatu sistem tertentu untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Sistem pemanfaatan air hujan ini menggunakan komponen yang relatif sederhana, antara lain talang air yang dipasang pada atap bangunan, pipa penyalur, serta tandon sebagai media penampungan air. Air hujan yang jatuh ke permukaan atap akan dialirkan melalui talang dan pipa menuju tandon penyimpanan. Selanjutnya, air yang sudah tertampung dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan konsumsi seperti minum dan memasak, air hujan perlu melalui proses filtrasi menggunakan alat penyaring agar kualitas air menjadi lebih aman dan layak dikonsumsi. Pemilihan teknologi pemanfaatan air hujan didasarkan pada kondisi lingkungan yang memiliki curah hujan cukup tinggi sepanjang tahun, sehingga air hujan berpotensi besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber air alternatif. Selain itu, teknologi ini mudah diterapkan, tidak memerlukan biaya yang besar, serta dapat dirawat dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, sistem ini dinilai sesuai untuk diterapkan pada wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya ekonomi. Pembahasan yang terakhir yaitu solusi. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan kekurangan air bersih adalah penerapan sistem pemanfaatan air hujan secara berkelanjutan melalui pembangunan dan pemasangan sistem pemanenan air hujan. Masyarakat dapat memperoleh sumber air bersih alternatif yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air hujan yang tertampung di dalam tandon dapat dimanfaatkan untuk kegiatan non-konsumsi seperti mandi dan mencuci. Sementara itu, untuk kebutuhan konsumsi seperti memasak dan minum, air hujan perlu melalui proses filtrasi terlebih dahulu guna menjamin kualitas dan keamanan air bagi kesehatan. Dengan adanya sistem ini, ketergantungan masyarakat terhadap pasokan air dari luar wilayah dapat dikurangi secara signifikan, sekaligus menekan pengeluaran biaya untuk pembelian air bersih.
Penerapan solusi ini juga memberikan dampak sosial yang positif karena masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan sistem. Partisipasi dan antusiasme masyarakat menjadi faktor pendukung utama dalam keberhasilan penerapan teknologi ini. Secara keseluruhan, pemanfaatan air hujan merupakan solusi yang efektif, ekonomis, dan sesuai dengan potensi lingkungan setempat dalam mengatasi permasalahan keterbatasan air bersih secara berkelanjutan. Sekian mengenai pembahasan yang saya jelaskan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.